Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si guru kampung. Mari belajar dan berbagi. Di kesempatan yang indah ini, saya akan berbagi tentang statistika. Statistika merupakan salah satu materi matematika wajib yang dipelajari di kelas 12. Dalam pembahasan ini, saya membagi statistika menjadi beberapa part sehingga harapannya bisa lebih dipahami dan dimengerti dengan lebih baik. Oke, part pertama kita akan bahas tentang apa sih statistika dan istilah-istilah yang berhubungan dengan statistika. Definisi yang pertama yaitu statistika. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, cara-cara pengolahan data, penganalisisan atau penafsiran data, serta penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta dan data yang ada. Itu merupakan definisi dari statistika. Sedangkan definisi dari statistik merupakan kesimpulan fakta berdasarkan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk daftar atau dalam bentuk tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, tolong di garis bawahi. Nah, statistika dengan statistik itu sedikit berbeda, ya. Statistika ini merupakan ilmunya, ilmu-ilmu dalam cara mengumpulkan data dan sebagainya hingga menafsirkan dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Sedangkan statistika merupakan kesimpulannya. Nah, ya, jadi hasil dari statistika yang terakhir itu merupakan statistik. Kesimpulannya ini bisa berupa angka, ya, yang disusun atau disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Ya, tentu daftar dan tabel ini menggambarkan suatu persoalan, menggambarkan suatu persoalan. Oke, bicara tentang statistika, kita tidak akan lepas dari yang namanya data, sehingga data ini kita juga wajib tahu apa sih data itu. Data merupakan sejumlah informasi ya yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu masalah. Nah, data ini bisa berupa angka maupun berupa kategori. Jadi informasinya ini bisa berupa angka maupun kategori. Selanjutnya populasi. Nah, statistika ini tidak lepas dari yang namanya populasi. Nah, populasi ini definisinya merupakan keseluruhan anggota yang ada yang menjadi objek penelitian. Nah, selanjutnya adalah sampel. Sampel ini merupakan pendataan sebagian anggota populasi. Oke, sebagai contoh, misalnya seorang mahasiswa tingkat akhir ingin melakukan penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran, misalnya metode pembelajaran kontekstual pada sekolah SMA 1 Nangapino di kelas 10 misalnya. Di kelas 10 SMA 1 Nangapino misalnya. Kelas 10. Kemudian kelas 10 ini ternyata berjumlah 12 rombel. Nah, 12 rombel ini berjumlah 300 siswa misalnya. Nah, dari 300 siswa ini, dari 12 rombel ini, setelah di random, misalnya di random dan menghasilkan kelas C, kelas C yang menjadi objek penelitian. Nah, kelas C ini merupakan sampelnya. 12 rombel ini, 12 rombel siswa SMA 1 Nangapino ini merupakan populasinya. Setelah dilakukan treatment menggunakan metode pembelajaran kontekstual di kelas C, ternyata mendapat sebuah kesimpulan yaitu hasil belajarnya meningkat. Hasil belajar meningkat misalnya. Yang tadinya dari 60 rata-ratanya menjadi 85 misalnya.
X barnya lah jadi 85. Nah, ini yang 85 ini merupakan statistik. Nah, gitu ya. Peningkatannya itu sekian persen dengan hasil nih 85 setelah diberikan treatment pembelajaran kontekstual. Nah, data-data berupa nilai, berupa nama siswa, kelas itu disebut dengan data, ya kan? Angka-angkanya disebut dengan data. Nah, hasil ini, hasil penarikan kesimpulan ini yang hanya terdapat pada kelas C. Nah, ini bisa digeneralisasikan kepada populasinya yaitu 12 rombel kelas 10 SMA 1 Nangapino. Oke. Kemudian cara-cara dia mendapatkan data mulai dari mempersiapkan ya kan, kemudian dia mendapatkan data, melakukan pretest, posttest, sebagainya, kemudian dia sajikan dalam bentuk tabel sampai dia menarik kesimpulan itu menggunakan suatu ilmu yang disebut dengan statistika. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita tetap semangat belajar. Jangan lupa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.